Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Octaviano dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Malam dengan NIM 187215034. Kali ini saya akan membuka tugas ujian tengah semester kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Bu Ayu Nurul Amalia. Pengertian kebutuhan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Macam-macam kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Perlu kalian ketahui, ternyata kebutuhan ada intensitasnya. Nah, berdasarkan intensitas, kebutuhan juga diturunkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada A. Kebutuhan mutlak. Yang B. Kebutuhan primer. Yang C. Kebutuhan sekunder. Yang D. Kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi 3, yakni yang 1. Kebutuhan mendesak, 2. Kebutuhan sekarang, 3. Kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Pengelompokan kebutuhan manusia berikutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yang kedua ada kebutuhan rohani. Yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Pada kelompok ini kebutuhan manusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang satu kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan kolektif. Yang kelima, kebutuhan menurut sosial budaya. Kebutuhan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kebutuhan seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama kebutuhan sosial, yang kedua kebutuhan psikologis. Mengidentifikasi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terdiri dari barang dan jasa, serta kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas, hingga menyebabkan kelangkaan. Dari intensitasnya atau tingkatnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi pengertian kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer ini merupakan hal yang paling penting untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer, sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini dapat tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Tempat tinggal atau rumah adalah kebutuhan primer, tetapi lokasi dan desain rumah adalah kebutuhan sekundernya. Yang ketiga, tersier. Kebutuhan ini adalah seorang yang memiliki penghasilan kemudian membeli perhiasan, sepeda, hingga mobil mewah, sehingga setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi demi meningkatkan status di dalam masyarakat agar tidak dianggap strata kelas. Contoh-contoh kebutuhan tersier antara lain liburan ke luar negeri, barang-barang yang branded, perhiasan, dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang berisi dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang dan juga jasa. Alat pemuas kebutuhan yang berbentuk barang, benda, merupakan jenis alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki berat atau massa. 1. Barang merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Jadi barang adalah benda yang memiliki wujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri barang berwujud berjasad memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan apabila digunakan. Bila dipakai, maka nilai, manfaat, serta wujud fisiknya akan semakin menyusut dan lama-lama habis. 2. Jasa-jasa tidak memiliki bentuk fisik. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya, jasa ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Ciri-ciri jasa tidak berwujud sehingga tidak dapat disentuh, hanya dapat dirasakan kepuasannya berupa batin dan tidak akan pernah habis. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. 1. Faktor kondisi alam. Alam memiliki peran yang mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Kondisi alam berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh
kondisi alam di mana individu tersebut tinggal. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 2. Faktor kepercayaan. Faktor yang dianut suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seorang dimiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim tidak mengkonsumsi segala makanan yang mengandung babi karena dalam ajaran Islam melarang hal tersebut atau istilahnya haram. Yang ketiga, faktor adat istiadat. Sebuah adat istiadat yang muncul tradisi dari temurun-temurun dan berlaku di masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, karena tradisi akan mempengaruhi setiap perilaku dan tujuan hidup kelompok masyarakat yang berada di suatu tempat tertentu. Faktor pekerjaan atau profesi. Setiap profesi atau pekerjaan memiliki karakteristik masing-masing. Beragam profesi yang ada memiliki kebutuhan yang beragam pula. Sebagai contoh, seorang dokter membutuhkan alat bantu stetoskop sebagai pendukung pekerjaannya. 5. Tingkat peradaban. Perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, kualitas kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi. Yang keenam, faktor penghasilan. Setiap orang yang bekerja pasti memiliki penghasilan. Meski besar kecilnya penghasilan tidak sama, jenis pekerjaan dan jabatan seorang menentukan besar kecil penghasilan seorang. 7. Faktor umur. Pertumbuhan manusia dimulai dari kelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Faktor usia berpengaruh terhadap kebutuhan hidup. Kebutuhan akan mengikuti pertumbuhan usia. 8. Faktor tingkat kepuasan. Manusia lahir membawa sifat unik. Satu dengan yang lain tidak pernah ada yang identik. Begitu juga dengan pemenuhan tingkat kepuasan. Setiap manusia memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. 9. Faktor hobi atau kegemaran. Penyebab seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda yang berikutnya adalah faktor hobi dan kegemaran. Hobi dan kegemaran sangat beragam, sehingga contoh seorang hobi bermain musik gitar akan membutuhkan gitar, bukan alat pancing. 10. Faktor pendidikan. Pendidikan di negara kita berjenjang dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini memiliki andil terhadap kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, anak PAUD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak SD. Anak SD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa, kebutuhannya beda dengan anak PAUD. 11. Faktor jenis kelamin. Secara kodrati manusia diciptakan ada pria dan juga wanita. Masing-masing memiliki kodrat lahir yang berbeda. Secara kasat mata, fisik pria berbeda dengan wanita. Bahkan dapat dikatakan kebutuhan wanita bisa jadi lebih baik jika ada pria. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dari berbagai jenis kebutuhan manusia, ternyata tidak semua dapat terpenuhi. Mengapa demikian? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan ketersediaan barang yang kita inginkan terbatas. Nah, keterbatasan inilah yang disebut dengan kelangkaan. Sebagai contoh, karena produksinya akan terkendala bahan bakar minyak, sering tidak kita temui di pasaran, sampai-sampai muncul antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Nah, inilah yang disebut kelangkaan. Semoga kalian paham terhadap kebutuhan dan semua penumpangnya.